Masih di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya, pemirsa. Seorang balita menangis histeris terjepit troli di pusat perbelanjaan di Kembangan, Jakarta Barat. Petugas damkar turun tangan menyelamatkan korban. Sejumlah tim rescue pemadam kebakaran sektor Kembangan, Jakarta Barat bergegas mendatangi pusat perbelanjaan Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Seorang balita berusia 2,5 tahun menangis histeris lantaran tubuhnya terjepit troli. Nampak sang suami turut menenangkan sang istri yang turut panik dan menangis. Petugas bergerak cepat menggunakan alat potong untuk mengevakuasi balita dari dalam troli. Kita sampai itu orang tua dari anak tersebut sudah panik, jadi kita sesuai SOP kita laksanakan prosedur penyelamatan secara aman dan nyaman untuk korban, dan kita laksanakan menggunakan cutting speeder. Jadi kita potong trolinya. Proses evakuasi berlangsung sekitar 6 menit dan sang balita berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayu News melaporkan. Ya, pemirsa, aksi petugas damkar yang satu ini cukup unik. Demi menenangkan balita yang panik karena jarinya terjepit di ring baja, petugas damkar mengenakan topeng Ultraman. Petugas damkar Kota Metro Lampung mengevakuasi seorang balita yang jarinya terjepit ring baja bekas filter bahan bakar sepeda motor di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Uniknya, dalam proses evakuasi kali ini, petugas damkar berinisiatif memakai topeng superhero Ultraman untuk menenangkan sang balita yang tak henti menangis. 3, 2, 1. Upaya pun tak sia-sia, balita 4 tahun tersebut berangsur tenang dan proses evakuasi dapat dilakukan kurang lebih 1 jam. Karena mungkin terasa sakit ya di jari anak tersebut, kendala-kendalanya terasa sakit dan jari juga sudah membengkak, jadi mungkin tadi kurang lebih proses sekitar 1 jam lebih. Bahannya tadi dari apa sih Bang? Kelihatannya kok susah banget Bang. Oh, kebetulan juga bahan dari filter tadi seperti baja jadi keras, emang bahan yang sangat keras. Jadi kami melakukannya menggunakan pemotongan menggunakan gerinda kecil. Untuk Damkar Metro, terima kasih karena sudah membantu anak saya melepaskan ini filter dari jarinya. Mudah-mudahan makin maju Damkar Metro. Terima kasih. Nah, kok bisa tadi kejepit itu gimana Pak? Mainan ini nggak tahu sudah kejepit aja tangannya. Damkar mengimbau agar para orang tua mengawasi anaknya dalam bermain. Dan kepada masyarakat untuk tidak segan meminta bantuan karena seluruh pelayanan dilakukan tanpa biaya. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, Ayu News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perampok menodongkan pistol ke menjaga konter handphone di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang ditangkap menjadi sasaran amukan warga. Pelaku penodongan pistol airsoft gun ke penjaga konter ponsel ini menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Beringin Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan setelah polisi datang ke lokasi kejadian. Awalnya, pria JR ini datang ke toko seluler untuk menjual ponselnya. Namun saat penjaga toko tak menerima jual beli ponsel pelaku, langsung menodongkan senjata jenis airsoft gun. Melihat nyawanya terancam, korban langsung berteriak dan seketika pelaku dikepung warga. Masih punya dia, tapi dengan motif dia ingin menjual HP tersebut kepada korban. Tujuan dia menjual itu untuk apa Pak? Ya, Tujuan iya untuk kebutuhan dia, ya kan sepertinya. Terus tapi hanya modus saja. Pada saat itu langsung dia menodongkan senjata yang menyerupai airsoft gun. Kan. Kepemilikan airsoft gun itu dari mana Pak? Ya, Kepemilikannya masih kita dalamin. Kini pelaku dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ayu News melaporkan. Belasan anak tangga jembatan penyeberangan orang di Daan Mogot, Jakarta Barat raib digasak pencuri. Aksi pencurian dipergoki pekerja proyek.
Saya kan lagi parkir. Ya. Di mana? Di depan MW. Di mana? AB. Itu maling semua. AB. Aksi pencurian anak tangga berbahan plat besi dipergoki pekerja proyek jembatan penyeberangan orang di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Salah satu pelaku tertangkap basah saat akan membawa plat besi bersama 3 orang rekannya dengan mengendarai sepeda motor. Beruntung seorang pekerja yang melihat aksi pencurian itu yang langsung mengejar dan berhasil menangkap 1 orang pelaku. Aksi pencurian ini terjadi saat seluruh pekerja selesai bekerja. Belasan plat anak tangga jembatan penyeberangan orang yang dicuri ini memiliki berat total sekitar 100 kg. Kita lagi beli makan nih kan. Terus kita masih lihat di sini platnya masih ada. Terus kita balik lagi, 3 ini udah pertama 3 udah enggak di sini, udah kecolong, dia kan udah diambil. Terus pas jam 11 berulang lagi diambil lagi. Akibat aksi pencurian plat anak tangga ini, jembatan penyeberangan orang tak dapat digunakan sementara. Dari Jakarta, Mirtaul Gani, iNews melaporkan. Tragis pemirsa, seorang bocah laki-laki 4 tahun di Lampung tewas dianiaya ibu kandungnya. Saat kejadian, sang ayah sedang pergi mengantar kakak korban ke rumah kerabat. Isak tangis keluarga Rasdianto pecah saat melihat jasad bocah laki-laki 4 tahun itu terbujur kaku tertutup kain di Puskesmas Kibang Budijaya, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Bocah malang ini tewas mengenaskan dengan sejumlah luka di kepala. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diautopsi. Polisi mengamankan terduga pelaku, yakni ibu kandung korban BN, tak lama setelah peristiwa itu terjadi. Sebelumnya, korban pertama kali ditemukan oleh kerabatnya di lantai rumah dengan cara mendobrak pintu. Setelah mendengar suara pelaku mengamuk pada saat suami pelaku sedang mengantarkan kakak korban ke rumah kerabatnya. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Awal kejadiannya pelaku tuh ngoceh-ngoceh, marah-marah, dan anak di dalam rumah ada 2, satunya diambil oleh bapaknya, suaminya, dibawa ke tempat banyak sampai rumah. Habis itu pintu ditutup dari dalam oleh pelaku. Dan akhirnya pelaku marah-marah, mukul-mukul pintu pakai palu. Akhirnya adik iparnya mendobrak pintu beserta mbahnya masuk ke dalam rumah. Dan sampai di rumah sudah ditemukan anak itu tertelungkup. Upaya-upaya langkah-langkah yang kita lakukan sebatas otopsi. Untuk selanjutnya nanti mungkin kita lakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini. Untuk luka-lukanya dan pada ditemukan luka-luka pada saat kami di TKP ada di kening sebelah kiri. Nanti kalau untuk sebab akibatnya kenapa nanti kita nunggu dari keterangan dari Rumah Sakit Bayangkara. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan menunggu hasil autopsi untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Ahmad Lutfi Rotsan, iNews melaporkan. Gubernur Pramono Anung gratiskan sewa kios di Blok M Hub selama 2 bulan bagi pelaku UMKM. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.